Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi ilmu tentang dulur-dulur dan para sahabat ya. Tentang perkutut lokal yang jenis keramat emang menjadi salah satu primadona ataupun favorit dari pecinta burung perkutut lokal alam lor ya. Dari jalur spiritual ya. Tentu saja burung perkutut lokal alam yang saya maksud di sini ya, yang saya jelaskan di sini emang perkutut yang jelasnya itu dari perkutut keramat ataupun perkutut punden ya. Jadi nanti perilakunya itu bagaimana ya. Jadi nanti dulur-dulur dan para sahabat itu bisa nanti memilih perkutut yang saya maksud itu waktu di ombyoan ya. Jadi perkutut di ombyoan itu tentunya perkutut yang koloni lor ya. Jadi nanti dulur-dulur ya ingin memilih perkutut yang saya maksud perkutut keramat ataupun perkutut punden ini ya, nanti dulur-dulur bisa mempraktekkan ataupun mencoba perkutut yang saya maksud ya. Jadi sebelum saya akan melanjutkan yang sekiranya akan saya berbagi ya, saya bagikan kepada dulur-dulur ya. Kalau toh yang suka ya nanti tolong video ini jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Jadi kalaupun dulur-dulur itu suka ya itu nanti bisa dicoba lah. Intinya gitu. Soalnya apa? Pengalaman saya ataupun yang saya pernah coba ya, ternyata perkutut itu perilakunya itu emang berbeda dengan perkutut pada umumnya ya. Jadi seperti itu. Jadi karena apa? Perilaku dari perkutut keramat ataupun perkutut punden tentunya kalau perkutut itu sebetulnya itu bersemayam ataupun tidurnya itu pertama itu di daerah kuburan. Nah, itu pertama. Terus kedua itu dari pepohonan yang besar. Jadi perkutut itu emang jarang sekali ada lalu lalang ataupun orang berkunjung di daerah situ. Maka dari itu saya mengatakan perkutut keramat ataupun perkutut punden. Tapi tentunya saja lor ya, ini yang ada itu di perkutut lokal alam. Tapi kalau di lain lokal alam ya saya kurang tahu ya. Intinya gitu. Jadi perilakunya dan ciri khasnya itu berbeda dengan perkutut pada umumnya ya. Tentunya saja itu. Terus kita bisa lihat waktu di ombyoan loh. Jadi perkutut itu kelihatan tenang. Jadi waktu di koloni kebersamaan perkutut pada lainnya ya, ada yang di lainnya itu perkutut itu sangat tenang sekali. Itu bisa kita amati ya. Coba nanti dulur-dulur dan para sahabat kalau toh di lokasi dulur-dulur dan para sahabat ya, di daerah manapun kok ada perkutut di ombyoan yang dijual ya, nanti bisa diamati apakah betul atau tidak. Kalau perkutut keramat itu ataupun perkutut punden itu perilakunya sama tidak? Tentu saja jelas itu berbeda. Karena apa? Perkutut lokal khususnya yang mengandung mistik ataupun berbau mistik ya. Itu saja itu perkutut yang ada di perkutut keramat ataupun perkutut punden. Nah, seperti itu ya. Jadi perilakunya itu khas ya, tidak sama dengan perkutut pada lainnya, apalagi memiliki tuah yang cukup besar. Nah, tuah itu biasanya yang merasakan yang merawat ya. Jadi kalaupun kita ya dapat perkutut yang namanya perkutut keramat ataupun perkutut punden, kita bawa pulang, tentu saja kita akan merasakan hal positif ataupun negatif. Nah gitu loh. Jadi perkutut itu walaupun perkutut punden itu emang energinya itu tidak semua itu positif, kadang ada negatifnya kan gitu. Jadi kita harus berhati-hati ya, hati-hati dalam arti kita memelihara ataupun merawat perkutut yang berasal dari perkutut daerah kuburan ataupun pepohonan yang besar ya. Itu karena itu kalau kita tidak tahu celah beluknya perkutut itu ya nanti dampaknya ke kita dan keluarga kita kalau kita tidak tahu. Tapi kalau dampaknya positif tidak masalah.
paling enggak itu buat perantara kita bisa mengais rezeki dengan perantara perkutut itu tadi ya, dengan perkutut punden itu. Tapi kan itu semua kita kembali ke atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perkutut itu cuma perantara ataupun sarana. Nah, itu ya. Jadi jangan seolah-olah kita punya perkutut punden kita tidak mau bekerja. Ya itu jangan ya. Dia tetap bekerja. Karena apa? Kita sebagai manusia tentunya kita harus berusaha dan berdoa. Itu dulur ya. Jadi pesan dari kami, pesan dari saya ya. Saya itu mengamati dengan perkutut yang saya punya satu persatu. Itu perkutut punden itu kayak apa? Perkutut keramat itu ya kan hampir mirip, keramat sama punden itu kan sama sebetulnya. Cuma kan perkutut punden itu memang ya itu tadi saya kembali ke masalah energi. Jadi perkutut itu sebetulnya hewan biasa seperti hewan yang lainnya, burung yang lainnya. Cuman yang masuk di dalam tubuh burung perkutut itu tentu saja itu energi. Jadi kodam ya. Kodam itu ada yang positif ataupun ada pun yang negatif. Tentunya itu dulu ya. Jadi perilaku yang khas yang dimiliki perkutut punden. Intinya gitu, perilakunya berbeda. Terus cara ngambilnya itu penuh perjuangan loh. Maka dari itu perkutut punden itu kalau toh itu ada yang mahal itu harganya itu cukup fantastis. Nah, karena apa? Pengambilannya itu cukup butuh perjuangan yang lebih besar. Kalaupun kita itu beli perkutut dibandingkan dengan perkutut ombyokan yang jaringan, ya itu berbeda. Kalau perkutut jaringan kita beli 10.000, 15.000, itu berbeda dengan perkutut punden. Karena perkutut punden itu tidak asal-asalan kita ngambil, itu tidak bisa loh, ya. Itu butuh perjuangan, ya, butuh terakat. Kadang kita harus butuh puasa kan gitu loh. Perkutut punden itu. Jadi memang kalau ada perkutut punden kok mahalnya lebih tinggi ya itu wajar. Jadi jangan kaget, wah perkutut kok mahalnya jangan ya. Karena pengambilannya, perjuangannya sangat luar biasa. Karena memiliki ciri khas yang khusus, yang tersendiri, yang tidak bisa disamakan dengan perkutut yang lainnya. Tapi kalau masalah corak, kalau masalah bentuk fisik itu sebetulnya sama dengan perkutut pada umumnya. Cuma kan dengan perilakunya yang berbeda kan gitu. Perilakunya berbeda. Apalagi auranya itu juga berbeda. Auranya juga berbeda dengan perkutut pada umumnya. Nah, itu dulu ya. Jadi kami cuman menjelaskan seperti ini, berbagi lur ya, berbagi ilmu kepada dulur-dulur dan para sahabat, karena berbagi itu indah, ya. Ya kalau toh dulur-dulur dan para sahabat kalau sekiranya dari sedulur dan para sahabat sekiranya tidak suka dari penjelasan kami ya nanti bisa di-scroll, enggak masalah ya. Tapi kalau ada yang suka ya alhamdulillah nanti pokoknya mengikutilah dari jejak dari channel Renggo Warsito. Karena apa? Saya akan berbagi terus, tidak bosan-bosannya untuk membagikan. Ya tentang apa? Tentang katurangan, tentang perawatan burung perkutut khususnya lokal kan saya akan bagikan. Yang penting dulur-dulur dan para sahabat yang penting mendukung channel Renggo Warsito biar terus berkembang dan terus berkarya ya. Apalagi nanti tinggalkan saja subscribe-nya ya. Yang warna merah itu ditombol saja biar nanti berubah menjadi hitam ya. Dan ada lonceng yang kiwir-kiwir itu loh, itu ditombol juga. Biar nanti dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak ketinggalan dari video channel Renggo Warsito dan bisa mengikuti jejaknya channel Renggo Warsito. Dan kita saling berbagi dan kita saling sharing walaupun lewat video seperti ini. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat kalau sekiranya ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, yang sekiranya kata-kata dari kami sekiranya penjabarannya kurang jelas. Saya lur, manusia biasa, tidak luput dari kesalahan ya. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marang klopo, cekap semanten atur kula, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.